Nah, sebenarnya tuh apa sih kita pentingnya ngomongin child free itu? Apakah ini ya macam orang-orang kan menganggap ini semacam tren seperti itu, atau ini jangan-jangan ada persoalan yang lebih dalam gitu, misalnya menyangkut kemanusiaan. Nah, di sini kita langsung aja ya, karena kita hemat waktu, ada 4 pembicara, ada Mbak Ismi yang akan tampil pertama, Mbak Ismi, lalu ada Mas Rofi udah datang belum ya? Lalu ada Mas Rofi, kemudian ada Mbak Basilika dan Mbak Sumini, terserah nanti yang presentasi yang mana, dan terakhir, nah ini moderator merangkap jadi pembicara ya, dan terakhir ada saya sendiri. Oke, langsung saja silakan Mbak Ismi. Oke, selamat siang Oh ya, sorry, semuanya. waktunya 15 menit ya maksimal ya presentasi. Baik, Oke. baik, iya. Selamat siang semuanya, waktu Indonesia. Jadi semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ismi Humairo. Saya seorang pengajar antropologi sosial dari Universitas Diponegoro. Jadi hari ini ya saya berkesempatan ya pertama-tama mungkin berterima kasih dulu untuk komite conference hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa memaparkan hasil penelitian saya tentang menjadi ibu bagi semua makhluk praktik child free dalam komunitas Buddha Vajrayana di Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan masuk ke dalam pemaparan. Saya akan share screen. Izin untuk share screen ya, teman-teman. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, bagus Mbak. Oke. Ya, baik. Tadi juga sudah ada sedikit intro ya dari Mbak Mia gitu tentang Chatri. Apa Chatri? Apakah ini hanya sekedar tren? Namun yang pasti kita tahu Chatri hari ini diperbincangkan dan selalu diperdebatkan dan bahkan dibenturkan ya dengan isu tentang norma, nilai, ajaran agama yang berlaku di lingkungan masyarakat Indonesia gitu. Jadi misal dibenturkan dengan apa? Gagasan tentang keluarga yang ideal di Indonesia adalah keluarga batih ya atau keluarga nuclear family gitu. Kita punya istilah seperti itu di mana ada ayah, ibu dan anak gitu. Jadi anak itu harus ada di sebagai pelengkap gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu gitu. Atau ya bagaimana kita punya pemaknaan kata anak itu sama dengan buah hati. Nah, menurut saya ini sangat menarik itu buah hati, buah atas penyatuan dua sejoli pasangan yang saling mencintai dan diikat dalam pernikahan. Nah, jika tidak ada buah ini, maka apakah pernikahan ini atau penyatuan ini tetap ideal gitu ya? Jadi ini kan sangat politis gitu, kata buah hati. Jadi hal yang seperti itu yang kemudian menjadi perdebatan ya. Kenapa harus atau kenapa chat free ini mendapatkan konotasi negatif gitu. Dan di sisi lain juga child free dianggap sebuah apa bentuk keegoisan mungkin ya atau bagaimana rejecting motherhood gitu padahal keibuan atau nilai-nilai ibu itu adalah suatu takdir gitu. Jadi hal ini juga yang mengakibatkan child free dianggap konotasi negatif atau dianggap sebuah counter culture ya, atau budaya perlawanan di mana apa yang dilawan yaitu konstruksi sosial yang ada di Indonesia, segala yang ideal, perempuan yang ideal, ibu yang ideal dan lain halnya. Nah, di sini saya akan menjadikan penelitian saya bahwa dalam praktiknya ternyata child free ini tidak melulu berkonotasi negatif, bahkan tidak hanya mengandung preferensi individu, namun juga pengejawantahan nilai religiusitas atau spiritualitas seseorang gitu kan. Jadi lebih bernada positif. Namun sebelumnya juga saya ingin mengajak rekan-rekan di sini ya untuk sedikit menelusuri secara antropologis mengapa akhirnya praktik child free ini dianggap berkonotasi negatif dan kelindannya dengan peran gender, gagasan keluarga, pernikahan dan agama ya. Dan akhirnya ya menganggap child free ini menjadi sebuah anomali. Sebentar, next. Oke, kita akan mulai mungkin dari gagasan tentang perempuan dan tubuh, tentang bagaimana tubuh perempuan secara konstan mengalami alienasi. Jadi bagaimana ini kaitannya dengan perempuan memiliki otoritas untuk mengatur tubuhnya. Dan kita tahu ini juga bukan suatu hal atau suatu fenomena yang baru gitu, secara konstan atau bagaimana perempuan
seringkali mengalami pendisiplinan tubuh atau secara konsep dari Michelle Foucault tentang docile body gitu. Jadi perempuan diatur tindak tanduknya dalam keseharian dan dilegitimasi lewat budaya atau agama bahkan negara ya. Kalau kita bisa mencatut gagasan tentang ibuisme negara dari Julia Suryakusuma. Jadi termasuk juga bagaimana kita harus menjadi atau perempuan menjadi ibu itu pun diatur sedemikian mungkin. Nah, untuk berbicara sampai ke sana, rasanya tidak sah jika kita tidak mencatut gagasan dari Sherry Ortner gitu tentang bagaimana perempuan ini kemudian diasosiasikan dengan alam ya, kan laki-laki dengan budaya. Jadi atas perusahaannya tentang bagaimana opresi terhadap perempuan ini, kenapa sih terjadi secara universal hingga akhirnya Halo, Mbak Ismi? Halo? Terpental kayaknya Mbak. Ini freezing ya? Freeze ya? Terpental sih, nggak tahu, nggak ada. Oh, Coba kita ini tunggu. kalau di Kayaknya tempatku sih hand, ada. Freeze Coba. dia, halo? Oh ya, terpental udah. Itu keluar, nggak kepental. Nah, udah ini masuk lagi nih. Mbak, suaranya belum di unmute. Mbak Ismi. Suaranya Mbak Ismi. Oke, apakah kita terdengar? Udah, oke. Oke, maaf. Ternyata kayaknya sinyalnya kurang baik. Ya, kita lanjutkan aja. Mungkin nggak usah pakai video aja, Mbak, kalau sinyalnya nggak bagus. Oh, oke. Siap, sebentar ya. Kalau nggak pakai video, nggak bisa tayangkan itu dong. Bisa, Screen. Pak. Kan tetap bisa. Oh, Masih tetap bisa terlihat ya? ya screen-nya? Ya, oke. Iya, siap. Oke, tadi sampai pada gagasan Sherry Ortner tentang determinisme biologis ya. Jadi pada akhirnya bagaimana fisik perempuan yang berbeda dengan laki-laki, yaitu ada rahim sehingga fungsi melahirkan reproduksi seksual itu diemban oleh perempuan dan secara tidak langsung akhirnya membuat perempuan terkungkung dalam ranah domestik. Lalu laki-laki harus kemana ya? Akhirnya laki-laki pergi ke ruang publik gitu, melakukan aktualisasi diri di ruang yang berbeda dengan perempuan. Nah, kemudian ya akhirnya kan dikotomi ini menjadi pemisahan yang secara struktural gitu. Jadi ada publik versus domestik dan lain-lain gitu. Dan kemudian juga pelekatan fungsi reproduksi seksual terhadap perempuan itu juga dilekatkan secara sekaligus dengan peran sosial ya sebagai seorang ibu. Jadi seakan-akan keduanya ini tidak bisa dipisahkan gitu ya, harus satu paket gitu. Dan kemudian padahal untuk menjadi ibu bisa dilakukan tanpa secara melaksanakan fungsi biologisnya. Dan kemudian dari kajian-kajian terdahulu bahwa muncul stereotip tentang perempuan yang secara sukarela menolak tentang motherhood dan childless, yaitu stereotipnya dianggap mengalami krisis rumah tangga atau ada masalah dengan fungsi reproduksinya, atau dianggap sebagai kelompok yang privilege ya, orang-orang kelas menengah ke atas, kulit putih, dan ingin mendapatkan karir dibanding berkeluarga. Dan stereotip lainnya adalah memiliki keinginan untuk menjadi seperti laki-laki yang terlepas dari beban pengasuhan misalnya seperti itu. Kemudian next, ya. Nah, lalu kita akan berangkat lagi ke isu berikutnya. Kenapa akhirnya anak ini menjadi penting gitu ya? Dia harus eksis di dalam keluarga. Jadi kita bisa menelusurinya secara historis melalui gambaran dinamika kehidupan sosial ekonomi dari masa ke masa. Bagaimana misal gagasan tentang keluarga di sebelum abad ke-20 tentang extended family, keluarga besar gitu ya. Bahkan tidak harus keluarga itu satu sama lain punya ikatan darah langsung. Jadi ada ipar dan lain-lain, itu membentuk sebuah keluarga yang kemudian diperlukan untuk apa? Untuk labor productivity gitu, untuk
tenaga kerja dalam keluarga besar, terutama masyarakat agraria. Dan kemudian kebutuhan adanya anak juga didukung oleh hal tersebut. Jadi ia akan menjadi tambahan masa gitu untuk tenaga kerja yang gratis gitu ya di masa tersebut. Jadi anak akhirnya di masa sebelum abad 20 ini dianggap fungsinya ya untuk menjaga kesejahteraan keluarga atau ya tadi untuk menjadi alat produksi atau faktor produksi agar keluarga bisa lebih settle atau sejahtera ekonominya aman dan lain-lainnya, terutama di masyarakat pertanian gitu. Dan juga kita bisa mencatat dari pemikirannya Friedrich Engels tentang bagaimana kehadiran anak itu juga penting sebagai pewarisan alat produksi gitu ya. Jadi agar misalnya tingkat kesejahteraan mereka lebih langgeng dan lain-lain, maka anak itu harus ada. Namun seiring masa terjadinya ada pergeseran ya, transformasi penduduk, kemudian ini juga ada sebuah kejadian yang besar ya, bagaimana tingkat ekonomi di masyarakat awal abad 20 lebih baik, perang sudah selesai, juga revolusi industri kan terus berkembang, dan kemudian urbanisasi, perpindahan orang dari daerah ke daerah lain itu semakin masif. Kemudian berubah karakter Mbak Isy, masyarakat. 3 menit lagi ya. Sudah selesai. Oke. 3 menit lagi, Mbak. Tenang, Mbak, masih ada 3 menit. Oke, jadi ya kira-kira seperti mungkin saya akan lebih percepat ya. Dan kemudian agama masuk dan mempengaruhi keluarga, bahwa pernikahan itu juga bagian menjadi seseorang yang taat atau saleh. Contohnya seperti ini, mungkin bisa dilihat ada di kitab Kejadian dan juga di Islam, bahwa ya berkeluarga dan memiliki anak adalah sebuah tanda kesalehan. Lalu saya masuk ke dalam inti dari penelitian saya tentang Buddhis Vajrayana, bagaimana dengan mereka. Jadi di Buddhis Vajrayana Tibetan ini sebenarnya agak sinkretis karena sangat dipengaruhi dengan nilai Tibetan yang kemudian membedakan dengan nilai-nilai Buddhisme yang lain, di mana nilai feminitas itu sangat ditampilkan, gitu, sangat dibuat familiar melalui aneka deity, ada juga dewa-dewi, bahkan wujud Buddha perempuan itu juga ada. Dan kemudian yang menarik lagi adalah mereka punya praktik tentang meditasi. Semua ibu adalah semua orang adalah ibu kita, gitu, karena konsep reinkarnasi yang mereka amini, gitu. Jadi semua orang dianggap pernah melahirkan diri kita di dalam kehidupan yang masa lalu atau yang mendatang, sehingga ibu di dalam Buddhisme ini tidak dimaknai secara sempit ya, fungsi biologis semata, tapi juga justru bisa sebagai metafora bahwa ibu ini menjadi simbol untuk melepas ego kita, untuk memberikan welas asih, untuk menimbulkan kebijaksanaan. Jadi perempuan-perempuan di sini juga selain melakukan praktik meditasi yang demikian, mereka memilih untuk child free karena apa? Karena juga gagasan nilai-nilai Buddhisme secara umum tentang bagaimana semua makhluk dianggap harus terlepas dari penderitaan, dan juga bagaimana mereka menginginkan pencerahan untuk semua makhluk, maka untuk memiliki anak menjadi sebuah hal yang dipertimbangkan ulang, gitu. Jadi mereka berpikir bahwa beberapa orang yang saya wawancarai merasa apakah saya sanggup gitu untuk bisa menghilangkan penderitaan atau memberikan kebahagiaan bagi satu entitas ini yang akan saya munculkan ke dalam dunia yang sekarang, gitu. Padahal ya setiap hari mereka mengamini atau berdoa agar semua makhluk terlepas dari penderitaan. Jadi Chatvi pada akhirnya kemudian membantu mereka untuk masuk ke dunia spiritual, dan kemudian ya semakin taat, gitu. Dan kalau saya sebut di sini sebagai religious agency, gitu. Jadi ketaatan mereka ini agensi yang secara aktif dan juga mungkin agak selaras dengan pemikirannya dari Sabah Mahmud ya tentang politic of piety, gitu. Dan ya pada akhirnya kita juga bisa bilang bahwa ya spirit dalam Buddhisme ini juga kita lihat punya nilai-nilai yang sama dengan feminisme, bahwa ya keduanya sama-sama berangkat dari
bagaimana dunia kita hari ini yang diliputi tentang penderitaan dan cita-cita tentang kesetaraan, dan bagaimana kita bisa membongkar makna ibu ya, yang tidak hanya terbatas seperti yang tadi di depan saya jelaskan, lekat dengan fungsi reproduksi atau hanya biologi semata atau peran sosial saja. Bahkan jika kita melihat dalam studi kasus ini, fungsi Maaf ibu ya, waktunya lebih udah dari habis. sana dan lebih sakral. Demikian dari saya, terima kasih. Terima Mbak Nia. kasih Mbak, maaf ya dipotong Mbak ya, Ya, waktunya habis. tidak Biar apa-apa. adil buat yang lainnya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Mas Rofi udah datang kah? Atau Iya, Mas Kak, Rofi? udah Kak. Udah ya? Oke, silakan Mas Rofi. Kita langsung lanjut aja biar hemat waktu. Silakan Mas Rofi. Mas Rupinya mana ya? Oke, Mbak. Ada Ini suaranya saya kok, coba. Mas. Halo, suara saya jelas? Jelas, Oh ya, jelas yang suaranya. ini ya. Belum di rename Mas, jadi nggak ketahuan. Oh iya, Pak, sebentar. Itu nomor mahasiswa ya itu. Bukan. Oh, sebentar. Oh, sebentar ya. Ya, ditungguin Mas, tenang Mas. Kita orang-orang baik hati kok, apalagi Mas Farid nih. Halo Mas Rofi? Halo? Halo Mas Oh Rofi? ya, Udah? halo. Ya, udah bisa ditampilin present. Wah, Oh, oke. udah jelas? Oke, Ini udah bisa. udah Oke. ya? Oke, sebentar. Baik, perkenalkan. Kok udah kesimpulan? Sebentar. Ya, perkenalkan nama saya Rofi. Saat ini saya sebenarnya atribusi di Universitas Gadjah Mada mungkin bisa dihilangkan ya, karena saya juga udah lulus dari UGM dan saya kerja di NGO, salah satu NGO yang bergerak di anti korupsi. Nah, saya ingin membahas tentang laki-laki dan hak pengaturan reproduksi, analisis pertimbangan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan untuk child free. Baik, saya ingin mengawali bahwa sebetulnya isu child free itu sudah ramai ya, utamanya di negara Eropa, terutama seperti di Jerman, Finlandia, Spanyol, dan Jepang. Nah, salah satu negara yang terdampak dari adanya konsep yang cukup dimaknai oleh masyarakat yaitu di Jepang, di mana bahkan sampai pemerintah Jepang itu mengalokasikan dana khusus untuk pembuatan biro-biro perjodohan, dan juga mereka membuat sebuah adanya budaya yang namanya omiyai yang mereka coba untuk galakkan kepada masyarakat agar semakin menurunkan budaya child free tersebut. Nah, bagaimana dengan situasi di Indonesia? Jika di Indonesia sendiri, seperti yang sudah saya paparkan di atas, bahwa ada keyakinan masyarakat yang cukup jelas, yang cukup banyak, bahwa dari masyarakat meyakini 93% adanya anak itu adalah kehadiran anak itu penting dalam rumah tangga. Nah, ini juga diperkuat dengan adanya budaya banyak anak banyak rezeki. Nah, mungkin kita juga banyak ya memahami atau mengenal konsep itu di kalangan masyarakat di urban seperti itu. Kalau dilihat dari tesisnya Rea Rahma Adelina mengenai preferensi fertilitas pada wanita kawin usia subur, memang konsep banyak anak banyak rezeki itu memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap keinginan setiap orang tua yang memiliki agar memiliki banyak anak, karena harapan mereka ketika mereka memiliki banyak anak artinya mereka ada harapan akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak yang akan datang kepada mereka. Nah, kemudian waduh, kok sinyalnya? Halo, ada kok Mas. oh ya, Nah. ya. Kemudian sebetulnya budaya ini juga diperparah ya dengan situasi budaya patriarki di Indonesia. Cuman kita harus menyadari bahwa saat ini child free bukan hanya menjadi isu yang dibahas, yang sedang diperjuangkan oleh perempuan, tetapi juga diperjuangkan oleh laki-laki. Nah, sudah banyak sebetulnya laki-laki di Indonesia yang memutuskan child free. Cuman
yang terblow up atau yang muncul di publik atau di media sosial lebih banyak perempuan yang mencoba untuk menyuarakan hak mereka tersebut. Nah, bagaimana peran laki-laki ketika mereka mencoba memilih untuk menjadi child free dan utamanya mempertimbangkan kesetaraan gender. Nah, itu adalah fokus saya melihat bahwa sebetulnya tidak ada hal-hal sisi positif tentang kesetaraan gender ketika laki-laki memutuskan child free. Oke, saya lanjut. Untuk metode penelitian saya menggunakan metode fenomenologis, artinya penelitian ini mencoba untuk menggali esensi dari eksistensi subjek itu sendiri, yang mana saya mencoba untuk menggali pandangan dari informan, yaitu laki-laki yang memutuskan child free dengan pertimbangan kesetaraan gender. Nah, oke, mungkin bisa lanjut aja ke analisis. Nah, yang pertama, oke. Jadi yang menarik adalah sebetulnya cukup di pengertian child free bagi mereka juga sama ya dengan child free yang sudah bertebaran pengertian di media sosial maupun secara akademisi. Child free dipahami bagi mereka sebagai keputusan yang sadar bahwa untuk saat ini dalam kurun waktu tertentu mereka bersama pasangan memilih untuk tidak memiliki anak seperti itu. Nah, keputusan itu sebenarnya sebagai jalan terbaik mereka untuk dalam hubungan mereka, karena bagi mereka butuh kesiapan yang cukup kuat baik finansial, mental maupun pertimbangan lain. Oke, saya lanjut. Di jurnal salah satu jurnal di Jerman menyebutkan bahwa sebetulnya laki-laki memiliki peran penting dalam atau memiliki pengaruh yang cukup signifikan ya dalam urusan tidak memiliki anak. Salah satu faktor-faktornya yaitu ada preferensi pribadi, fokus pada karir dan keterbatasan finansial dan ketidaksiapan mengemban tanggung jawab. Nah, tapi saya mencoba untuk menggali ternyata setidaknya ada 5 pertimbangan yang saya dapatkan ketika laki-laki memutuskan child free itu dari aspek kesetaraan gender. Yang pertama adalah pertimbangan kebebasan mendapatkan kesempatan karir. Ya, dari hasil penelitian saya bahwa mereka memutuskan child free sebetulnya menginginkan pasangan mereka mendapatkan kesempatan sekaligus akses yang sama kepada pasangannya. Artinya menginginkan bahwa pasangannya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan maupun jenjang karir yang dia dapatkan sesuai dengan yang mereka cita-citakan kayak gitu. Nah, itu sebetulnya tujuannya untuk memaksimalkan potensi mereka. Ketika potensi keduanya, laki-laki dan perempuan, mereka bisa dimaksimalkan, mereka bisa mendapatkan itu sebagai support untuk finansial maupun mental mereka. Ketika akhirnya mungkin mereka memutuskan untuk memiliki anak, atau juga mereka udah firm tetap tanpa ada anak seperti itu. Nah, yang kedua adalah penghormatan atas hak reproduksi perempuan. Ini menjadi penting, karena apa? Dari respon tersebut sepakat bahwa sebetulnya perempuan memiliki kuasa penuh atas tubuh mereka, karena nyatanya sampai detik ini pun bahwa ketika urusan kehamilan, kemudian urusan kehamilan, kemudian kelahiran dan pasca kehamilan bahkan pengurus anak masih banyak dibebankan kepada perempuan. Nah, dari seluruh respon saya menyetujui bahwa itu adalah hak mereka dan mereka berhak untuk memaksimalkan reproduksi tersebut. Karena dengan adanya memaksimalkan satu sama lain, mereka bisa saling memastikan adanya equality dalam rumah tangganya. Seperti itu. Untuk pertimbangan ketiga adalah pemahaman atas dampak risiko kelahiran. Nah, saya cukup menarik ya dari respon yang saya dapatkan ketika informan saya menyampaikan pandangan mereka bahwa sebetulnya mereka tidak ada masalah ketika mereka tidak memiliki anak, karena mereka jauh lebih bermasalah ketika mereka melihat pasangan mereka merasakan kesakitan yang luar biasa ketika kehamilan maupun kelahiran dan pasca kelahiran. Dan proses itu membutuhkan waktu lama dan energi yang lumayan banyak, sehingga mereka berharap atau mereka beranggapan bahwa rentang waktu itu sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk menggali potensi-potensi mereka seperti itu. Nah, untuk pertimbangan keempat adalah anak ada tanggung jawab bersama. Sebetulnya memang benar anak ada tanggung jawab bersama, tapi faktanya adalah sampai detik ini tanggung jawab untuk pengurusan anak
itu lebih berbebankan kepada perempuan. Nah, informan saya dari hasil penelitian ini, mereka memilih ChatFree sebetulnya adalah mereka mencoba untuk memaksimalkan pengetahuan mereka tentang pola asuh anak bersama pasangan mereka. Sebetulnya saya ingin mendisklaimer yang pertama ya, bahwa semua responden saya adalah orang-orang yang lebih dahulu mengenalkan ChatFree kepada pasangannya. Nah, jadi pengetahuan ini penting ya buat mereka, buat laki-laki maupun perempuan segitu. Dan yang pertimbangan kelima adalah menurut saya pertimbangan yang sangat penting karena apa? Dari keseluruhan informan menyatakan bahwa salah satu mereka memahami dan punya pengetahuan tentang pencegahan kehamilan, yaitu menggunakan KB. Ini menjadi penting karena ada jurnal tentang partisipasi laki-laki dan program keluarga bencana di era masyarakat postmodern, itu menunjukkan angka yang sangat sedikit tentang pengetahuan laki-laki dan kemauan laki-laki untuk ikut terlibat dalam pencegahan kehamilan seperti itu. Nah, dalam penelitian saya, justru mereka sangat antusias untuk lebih memilih melakukan vasektomi ataupun juga memakai kondom secara mandiri daripada harus membebankan tugas-tugas atau cara tersebut kepada perempuan. Nah, untuk kesimpulan saya, yang pertama bahwa di tengah suburnya budaya patriarki Indonesia, laki-laki yang memutuskan ChatFree itu sangat mengutamakan aspek kesetaraan gender bersama pasangannya. Dan juga sebetulnya yang terakhir adalah memilih untuk ChatFree bukan berarti menunjukkan sikap pesimistis, justru mengupayakan hidup yang optimis tanpa harus mengorbankan figur anak dalam rumah tangga. Itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Wah, waktunya belum habis, udah selesai. Keren. Laki-laki juga yang presentasi ya. Keren juga itu. Oke, selanjutnya supaya menghemat waktu langsung aja Mbak, saya kalau lupa lagi namanya ya, maaf. Mbak Basilika dan Mbak Ya, Sumini, betul. siapa yang mau presentasi? Atau dua-duanya Ya. mau presentasi? Mungkin saya dulu. Saya izin share Mas screen Rofi, ya. Mas Rofi screen-nya. belum di stop. Saya bisa stop Ya. kayaknya. Oke. Akan Mbak 15 menit Mbak ya. Tadi Oke. Mas Rofi lebih cepat. Cepat ya. Ini saya nggak tahu caranya. Oke. Ya. Ini saya bikin PowerPoint tuh sampai 20, semoga bisa cepat karena ini banyak data kuantitatifnya ya, jadi nanti bisa di skip-skip. Terima kasih, ini jadi penelitian kami berdua, saya dan Mbak Mini, dan ini sebenarnya masih tahap agak awal gitu ya, jadi mungkin belum cukup memuaskan analisisnya, tapi semoga nanti bisa kami sampaikan pesannya ya. Jadi kami berdua sama-sama peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Oke, ini kira-kira isi presentasinya ya Mbak, Ibu, Bapak, bisa dibaca langsung. Lalu ini, kenapa kami meneliti tentang child free itu karena ya ini memang rame-rame sekali. Jadi kami di kependudukan itu juga melihat ini sebagai satu isu yang penting di dalam studi kependudukan ya, karena ini bagian dari life course study, salah satunya child free itu. Yang lain mungkin isu yang lain seperti fatherless sandwich generation dan sebagainya ya, itu memang beberapa isu yang penting di kependudukan. Nah, yang kami pahami child free sebagai isu feminisme ya di dunia ya, itu memang seperti yang dijelaskan oleh presenter sebelumnya, itu sebuah pilihan dalam perkawinan dan itu merupakan konsekuensi dari masyarakat industrial modern. Lalu tadi juga saya kira sama disebutkan, kira-kira perdebatannya adalah ada banyak stigma, stereotip tentang praktek child free itu dari kelompok yang lebih konservatif. Nah, di Indonesia sendiri saya kira mungkin kalau di dalam wacana kependudukan ya, ini menjadi satu kekhawatiran gitu, karena promosi media tentang child free ya, itu dapat mengancam keberlangsungan generasi. Dan juga dalam studi yang lebih lanjut di kependudukan, child free juga dianggap sebagai sebuah respon dari ledakan penduduk ya, dan juga krisis iklim. Nah, kenapa kami memilih Gen Z? Karena Gen Z ini adalah agensi yang sangat penting dalam perbincangan tentang child free di media sosial gitu ya. Itu saya kira itu alasannya.
Terlalu ini kenapa nggak bisa? Nggak bisa bergeser ya? Oke. Ini kira-kira literatur yang kami coba rujuk ya, mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih banyak. Intinya kalau dari feminisme sendiri, kira-kira perdebatannya tentang antara childless, kalau dulu mungkin belum child free ya istilahnya ya, banyak menyebut childless itu, dan juga versus motherhood gitu. Itu ada sebuah hak ya, hak reproduksi perempuan gitu. Nah, di kependudukan sendiri saya kira wacananya terkait dengan struktur penduduk yang di Indonesia yang semakin tua di satu sisi ya, yang itu akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang menurun, dan itu hasil dari KB yang selama Orde Baru itu sangat populer. Nah, sementara itu pada sisi yang lain gitu ya, ada sebuah ancaman, child free ini dianggap sebagai sebuah ancaman bonus demografi yang nantinya akan diprediksikan sekitar tahun 20, kita akan mendapatkan hasilnya sekitar 2030 sampai 40 gitu ya. Jadi kenapa ini juga menjadi isu yang kritis di kependudukan. Nah, Gen Z sendiri juga merupakan salah satu cohort ya dari studi generasi di kependudukan, dan ini akan sangat menarik karena kita melihatnya dalam konteks era disrupsi gitu, di mana teknologi sangat masif dan Gen Z ini menjadi digital Mbak, digital native digital ya itu. Oke, nah lalu pertanyaan penelitiannya ini, lalu secara metodologi, jadi kami mengambil populasinya kelahiran tahun 97 sampai 2010 ya. Jadi SMP, SMA yang paling muda itu SMP kelas 3 itu, sehingga mereka cukup bisa menerjemahkan pendapatnya walaupun masih sangat polos gitu ya. Tapi kami coba melihat itu karena justru menariknya di situ. Dan kami sengaja mengambil mereka populasinya respondennya ini yang belum menikah gitu. Karena kalau sudah menikah saya kira sudah banyak penelitiannya ya, tapi justru kita pengen melihat yang generasi yang lebih akhir ini seperti apa sih, apakah sejauh mana mereka tersentuh isu child free. Lokasinya di DIY, kebetulan kami karena tinggal di situ ya, jadi aksesibel, tapi sebenarnya juga alasan yang lebih ilmiah adalah karena kota pelajar dan tidak terlalu kosmopolitan ya. Jadi mungkin ide-ide child free itu mungkin tidak sepopuler atau setegang di Jakarta misalnya gitu. Lalu pengumpulan datanya itu kami pakai mixed method, ada mini survei, wawancara mendalam, studi literatur. Ini kira-kira hasilnya, ini dari hasil survei ya, N-nya 96. Monggo silahkan dilihat, itu saya kira cukup jelas. Lalu mungkin sedikit catatan karena ini belum selesai, jadi kami itu dari sisi agama itu kita lihat karena hipotesanya mengarah ke sana juga ya, jadi ini kita coba ambil dari beberapa sekolah juga gitu, cuman karena belum selesai jadi mungkin proporsinya yang nggak seperti yang general gitu ya, tapi saya kira ini sudah cukup merepresentasikan. Oke, ini nah ini pertanyaan tentang apakah karena mereka belum menikah ya, jadi kami bertanya tentang apakah mereka ingin menikah gitu ya, dan ternyata jawabannya cukup menarik karena mereka sebagian besar, persentase yang paling besar itu mengatakan, bisa dilihat di bawahnya alasan, tapi yang paling besar itu adalah mereka mengatakan pernikahan itu untuk memenuhi kebutuhan emosional gitu. Nah ini beberapa alasan yang kami coba kutip ya, menarik gitu. Ini banyak sekali jawaban-jawaban seperti ini, tipikal begini. Nggak mau lonely gitu ya. Terus nah ini kami juga tanya apakah mereka ingin punya anak dan usia berapa mereka ingin menikah dan apakah memikirkan untuk punya anak gitu. Usia pernikahan yang dominan itu antara 25 sampai 30 tahun dan sebagian besar itu memang memikirkan untuk punya anak gitu. Tapi juga angka untuk yang ragu-ragu dan tidak, ini menariknya juga cukup besar gitu ya.
Jadi kami walaupun yang tidak itu sedikit ya, tapi ragu-ragu ini juga bisa mengarah ke tidak gitu. Jadi ini temuan yang menarik. Nah ini kami highlight ya temuan dari yang tabel sebelumnya. Jadi 28% itu mereka mengatakan untuk ragu-ragu atau tidak ingin punya anak karena alasannya seperti itu banyak. Sulit, repot, tergantung kondisi finansial, harus siap mental dan seterusnya ya itu bisa dibaca. Oke. Ada juga ini jawaban yang cukup menarik ya yang sebenarnya bukan persoalan pribadi gitu ya, tapi memikirkan kaitannya dengan kelangsungan bumi ini, apakah masih layak ditinggali dan apakah ini cukup bisa memberikan perlindungan untuk anak itu. Oke. Nah, ini kami bertanya tentang informasi informasi yang tentang child itu mereka peroleh mayoritas dari mana, dan sebagian besar memang mengatakan memperoleh dari media sosial. Tuh. Lalu ini juga jawaban yang menarik nih. Jadi saya kira seiring dengan yang pertanyaan sebelumnya ya, apakah mereka ragu untuk menikah atau tidak ya. Nah mereka ternyata juga sebagian besar itu mengatakan netral sebagai satu sikap dominan terhadap child free. Ini saya kira menarik sekali. Jadi yang tidak setuju, yang mengatakan tidak setuju malah hanya 10%, terus yang setuju itu 12% gitu ya. Yang netral 78%. Nah ini kalau digabungkan ya antara yang netral dan setuju itu kan hampir semuanya itu 90% gitu. Dan kalau kami coba rangkum ya, karena kami punya pertanyaan terbuka dalam G-form itu terlalu banyak, jadi kami coba rangkum nih ya, secara umum kami simpulkan itu ada jawaban-jawaban yang argumen-argumen yang itu mengarah pada bahwa itu adalah hak tiap individu gitu. Lalu juga banyak yang mengatakan bahwa ini kan soal pilihan rasional ya. Saya secara ekonomi kan nggak yakin ya saya bisa mampu atau tidak gitu kan. Terus secara sosial gitu juga demikian. Lalu alasan kesehatan juga ada, alasan genetik dan lain-lain itu. Jadi itu rasionalitas itu ternyata sangat sangat kuat gitu ya menjadi pertimbangan agensi ini untuk memilih child free atau tidak. Nah, ini juga tentang trauma kegagalan pernikahan orang tua nanti akan kami sampaikan untuk case study-nya ya. Saya kira ini juga temuan yang menonjol gitu bahwa trauma kegagalan pernikahan orang tua ini menjadi alasan yang sangat kuat untuk menjadi child free. Lalu ini tentang upaya depopulasi dan kesejahteraan anak ini biasanya anak-anak yang sudah remaja yang sudah agak cukup misalnya pendidikannya lebih tinggi ya, mereka lebih kritis gitu, mereka mengkaitkan isu child free itu dengan depopulasi gitu. Satu lagi ini tentang orang tua dan agama punya peran besar dalam membentuk sikap Gen Z terhadap child free. Itu angkanya seperti itu bisa dilihat ya. Mereka sebagian besar itu mendiskusikan dengan child free dengan orang tua, lalu pandangan agama sebenarnya cukup beragam gitu ya. Tapi sebenarnya ini pada tingkat tertentu ini bisa sangat mempengaruhi, bisa juga tidak gitu. Nah ini beberapa kasus yang kami lakukan wawancara mendalam terhadap remaja gitu. Ada satu yang ini anak laki-laki 22 tahun beragama Kristen, kerja part-time, dia mengatakan tidak akan menikah ya dan tidak akan punya anak karena trauma dengan pernikahan kedua orang tuanya yang tidak harmonis. Nah, dia merasa nyaman sendiri dan tidak ingin terikat hubungan serius dengan lawan jenis. Ada juga yang lain itu Dita 19 tahun ya, Katolik, mahasiswa, memutuskan untuk hidup bersama karena dan tidak ingin punya anak karena dia trauma dengan perpisahan orang tuanya gitu ya. Jadi pernikahan bagi dia itu ada sesuatu kegagalan gitu ya. Jadi dia tidak ingin mengambil jalan untuk menikah seperti orang tuanya. Lebih baik hidup bersama. Nah, bahkan dia pernah 15 menit lagi ya. Oke, hampir ini selesai kok. Bahkan dia pernah berniat bunuh diri gitu ya. Oke, ini kasus yang non child free gitu.
Saya kira tidak perlu saya silakan dibaca aja. Intinya ini mau menunjukkan bahwa ajaran agama dan juga lingkungan sekitar itu mempengaruhi sikap mereka untuk menjadi setuju tidak setuju pada child free. Gitu. Kesimpulan, nah ini kami akan meng-highlight ya tentang sikap ragu dan netral terhadap child free yang dominan di kalangan Gen Z ya. Dan ini sebenarnya berkait kelindan dengan realitas masyarakat modern terdisrupsi. Nah ini yang mungkin bisa jadi catatan bagi kita ya, bahwa ini ada konteks krisis lembaga perkawinan, ada menguatnya isu kesehatan mental dan juga logika tentang keberlangsungan bumi ini. Nah, yang lain yang bisa dihadap adalah pendidikan yang lebih baik di kalangan Gen Z ya, lebih baik dari generasi sebelumnya ada, dan juga persoalan trauma keluarga itu merupakan isu-isu kunci yang melatar belakangi praktek child free. Terakhir, kontribusi. Jadi untuk kajian kependudukan, karena sebelumnya itu child free dilihat dari sudut pandang yang menikah saja ya. Nah, di penelitian ini ada kontribusinya, kita mencoba melihat dari sudut pandang yang belum menikah gitu ya. Dan saya kira ini bisa menjadi cermin untuk persoalan krisis demografi di masa depan. Rekomendasi, saya kira kita perlu memikirkan strategi adaptasi perubahan demografi ya, dengan memberikan kebijakan pendidikan, kesehatan, keluarga ya, generasi muda yang lebih baik, tapi sekaligus juga memberikan ruang bagi hak individu dan juga pilihan rasional pasangan. Lalu penelitian lebih lanjut, saya kira penelitian ini belum banyak menganalisis dari perspektif feminis, lebih banyak ke kependudukan ya. Jadi mungkin itu akan menjadi PR bagi kami. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya saya moderatorin, saya ini juga ya. Iya, silahkan ya, saya di stop. Stopnya sebentar. Stopnya ini yang mana ini ya? Selection more. Share screen stop ya. Oke. Nanti saya ingetin waktunya, Mbak Mia. Oke. Ini this will oke. Yes. Yes. Sekarang saya sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Oke, saya Mia, saya kebetulan juga child free, jadi saya disclaimer duluan di sini karena saya juga child free, saya tergabung di komunitas child free. Nah, ini penelitian ini masih belum selesai ya, jadi saya masih dalam rangka mengumpulkan, masih belum selesai. Sekali lagi saya garis bawahi ini gara-gara Mas Farid ini. Anyway, tapi ini memang masih belum selesai, saya masih mencari-cari untuk datanya dan lain-lainnya. Oke, kenapa sih kita nih harus ngobrolin child free? Apakah ini lagi tren? Karena kan sekarang banyak sekali ya orang-orang, bahkan di Andinoya itu kan juga pernah ngangkat soal child free, dan rupanya responnya ragam ya. Anyway, ya biasalah respon, ada yang pro dan kontra. Dan saya di sini saya fokusnya ke laki-laki heteroseksual. Nah, kenapa sih saya fokus ke laki-laki heteroseksual? Ya karena itu tadi. Karena laki-laki heteroseksual itu kan dia kan orientasi seksualnya ke perempuan, dan diharapkan nanti dengan perempuan bisa bereproduksi, punya anak dan lain-lain. Mungkin ya memang sih saya tahu ada laki-laki yang homoseksual yang menikah dengan perempuan, punya anak, tapi terus terang akan agak ruwet ya ketika nanti cari datanya, dan juga akan ruwet untuk analisisnya juga gitu. Nah, pendahuluannya sih kenapa saya sekali lagi fokus ke laki-laki gen ini ya, normalisasi heteroseksual. Jadi laki-laki yang saya fokuskan itu laki-laki cisgender itu kan selalu dianggap sebagai pembuah ya, dan penerus keturunan. Apalagi di Indonesia kan ada suku-suku yang menggunakan nama belakang, nama family ya. Dan ini kan sangat heteroseksis ya, sangat idealisasi maskulin, bahwa laki-laki itu dianggap yang utama ya.
dan dianggap sebagai ya pembawa keturunan, terus nanti warisan jatuhnya ke laki-laki kan seperti itu, dan itulah kenapa laki-laki harus beranak, laki-laki heteroseksual, sekali lagi saya tekankan seperti itu. Dan cisgender ya, jadi dia bukan transmen tapi dia cisgender laki-laki. Nah ini yang tadi saya sebutkan, jadi di masyarakat patrilineal itu nama belakang dari keluarga laki-laki atau marga digunakan sebagai cara untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki. Contohnya yaitu di masyarakat Batak dan Tionghoa ya. Ini saya mengutip dari penelitian Jamaluddin. Jadi kalau di masyarakat Batak, bila perkawinan tidak menghasilkan keturunan laki-laki, maka dianggap tidak menghasilkan keturunan sama sekali. Jadi dianggap karena anak perempuan itu kan tidak membawa garis keturunan keluarga ya, seperti itu kan. Nah, kalau di masyarakat Tionghoa ini saya tanda kutip Toto, jadi saya hanya mengutip dari penelitinya si Paramita dan Basaria ini. Kebetulan di sini ada Pak Dede ya, karena Pak Dede kan studi untuk Tionghoa juga ya. Nah, ini kan perempuan itu kan tidak akan mendapatkan warisan karena juga nama kan juga dibawa oleh laki-laki ya kalau di Tionghoa seperti itu. Dan menarik juga saya baca rupanya kalau misalnya abu orang tua itu juga anak laki-laki yang akan membawa kalau yang di masyarakat Tionghoa. Correct me if I'm wrong, tapi yang saya baca seperti itu. Itu sih. Nah, yang saya pakai kerangka teorinya adalah maskulinitas hegemonik. Ya ini karena sederhana sih kalau menurut saya ya. Dan sangat pas untuk konteks child free itu. Jadi ini kan memang kita itu kan mengidealkan yaitu laki-laki itu diharapkan dia sebagai pembuah ya, karena dia punya ini menarik ya, karena yang mengandung kan perempuan. Ketika sperma bertemu sel telur, kemudian yang mengandung perempuan. Tapi kan laki-laki itu kan selalu dianggap sebagai pembuah. Jadi kalau tanpa laki-laki itu seakan-akan nggak akan ada anak gitu loh. Jadi ya ini yang hegemoniknya seperti ini. Saya jadi ingat teman laki-laki, dia kalau lagi dia kalau bercanda ke saya tuh misalnya dia lagi coli kayak gitu, katanya ini lagi buang-buang anak nih, kan sperma maksudnya dibuang ya, nggak dibuahi seperti itu. Nah ini kan jok-jok yang menandakan bahwa ya itu tadi tanpa laki-laki itu nggak akan ada anak gitu loh, dan menegasikan rahim perempuan yang mengandung seperti itu. Nah, ini yang saya pakai yaitu maskulinitas hegemonik ya. Jadi bentuk yang diidealkan secara budaya untuk karakter maskulin dari sudut pandang heteronormatif. Jadi cowok yang bisa bikin cewek hamil tuh wah, tough banget lah seperti itu. Nah, yang ini lalu pertanyaan saya ini, bagaimana sih pengalaman laki-laki cisgender heteroseksual yang memilih child free? Saya mungkin agak mirip dengan Mas Rofi ya, karena kita sama-sama dengan subjeknya sama-sama laki-laki cisgender yang heteroseksual ya. Nah, ada empat orang informan yang saya tanya-tanya gitu, dan ini karakteristiknya. Jadi ada yang latar kulturnya tuh dia Tionghoa, dan bapaknya itu Kristen, ibunya Katolik. Lalu ada yang latar kulturnya itu Jawa Tionghoa dan dia Kristen, dan ada yang latar kulturnya Batak Makassar Islam, lalu ada yang latar kulturnya Jawa Katolik. Dan mereka ini kebetulan saya bilang sih kebetulan adalah yang dari tradisi yang menggunakan nama belakang, dan mereka memilih child free seperti itu. Dan anyway, sekedar ini mungkin ini juga bagian dari disclaimer. Salah satu dari mereka adalah partner saya. Jadi seperti itu. Nah, ini temuan ya. Jadi di empat informan yang saya temukan itu, mereka memang menggunakan tradisi nama keluarga. Jadi yang keempat itu yang baik dan yang Jawa Bugis itu ya, Jawa Bugis, sorry. Saya kok lupa tadi, si Bugis tadi, Batak Makassar, si Tionghoa Jawa, si Jawa, semuanya menggunakan latar tradisi menggunakan nama belakang keluarga itu. Nah, yang saya temukan juga dari mereka adalah tuntutan beranak ini
dia tidak hanya datang dari tidak hanya datang dari maksudnya perempuan tuh justru yang sangat kalau dari yang ketika saya ngobrol dengan mereka, justru perempuan itu yang kayak bertanya-tanya kok nggak mau punya anak sih, seperti itu. Justru perempuan ini yang yang sering kayak mempertanyakan mereka kok kamu nggak mau punya anak, dari ibu, misalnya dari ibu atau dari nenek atau dari teman-teman perempuan. Justru yang lebih mempertanyakan itu adalah yang perempuan. Kalau ada yang dari laki-laki ya memang mereka mempertanyakan, tapi nggak kalau kata mereka tuh nggak terlalu yang inilah. Tapi yang dari perempuan tuh kok nggak mau sih punya anak, seperti itulah. Jadi kalau masih dalam benak orang tuh kan idealisasi keluarga heteroseksis itu kan ya tetap bapak, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ismi juga kan, keluarga heteroseksis itu kan dari bapak, ibu, dan anak kan, seperti itu, harapannya seperti itu. Nah, kemudian dari informasi saya itu yang berpasangan mereka cenderung cenderung nyaman berpasangan dengan sesama child free karena ya sama-sama child free, dan menariknya ini ya ini yang karena di Indonesia kan kita ada kumpulan child free juga. Nah, menariknya sih di kumpulan child free itu ya memang ada yang menikah secara resmi ya. Karena kan mereka karena sih ini saya tidak menggali, ini saya belum tidak, tapi ini saya belum menggali lebih dalam. Tapi yang dari kumpulan dari mereka yang menikah itu mereka hanya berpikir karena di Indonesia nggak mungkin lah tinggal bersama, itu kan mengerikan ya, pasti nanti digerebek ya, seperti itulah. Karena nggak mungkin tinggal bersama, jadi mereka ya tetap memutuskan menikah. Tetapi mereka tetap memutuskan untuk child free, dan tekanan jelas ada ya. Nah, tapi ada juga teman-teman yang tidak mau ribet gitu loh, maksudnya nikah terus habis itu ya mereka nggak mau ribet, jadi mereka tetap tidak menikah, jadi mereka tetap berpasangan dengan sesama partnernya juga sesama child free karena lebih nyaman dengan sesama child free, seperti itu. Tapi ada juga di informan saya yang nggak nemu pasangan karena ya itu tadi, karena perempuan-perempuan banyak menuntut ya ingin punya anak, seperti itu. Jadi ya dia tetap single sampai sekarang karena belum nemu aja yang pas. Nah ini tuh cepet kok Mas. Nah ini sih kesimpulan semerta saya ya. Jadi ketidakadilan tadi Mas Rofi tadi udah menjelaskan bahwa child ini sebenarnya bentuk kesetaraan gender juga ya, karena justru dari laki-laki ya yang mereka membolehkan pasangannya untuk tidak punya anak, itu kan dari laki-laki itu menarik sih, karena memang dan ini juga dan inilah yang terjadi ya ketika laki-laki child free, laki-laki cisgender yang heteroseksual itu ketika memutuskan untuk child free itu mereka juga mengalami ketidakadilan gitu loh. Jadi ya itu tadi yang saya sampaikan, representasinya dari ini loh, saran-saran kamu kok nggak punya anak sih, kamu kok ini, jadi representasinya seperti itu, tekanan terhadap mereka, terutama yang dari yang dari suku-suku dengan misalnya kayak orang Tionghoa itu kan orang mereka sangat ini dengan keluarga ya, dan itu kan tekanan-tekanan untuk beranak itu juga maksudnya tidak hanya dialami oleh perempuan, karena selama ini yang kita paham, yang kita pahami itu kan bahwa ketika tidak punya anak, misalnya dalam kasus ada pasangan yang tidak punya anak gitu ya, biasanya kan orang asumsinya yang disalahkan adalah perempuan. Ternyata enggak juga, di teman-teman yang laki-laki child free, mereka itu tidak mau punya anak pun itu mereka juga ditekan juga dengan keluarga. Jadi tekanan untuk beranak ini sebenarnya tidak hanya pada perempuan heteroseksual enggak, tapi juga pada laki-laki heteroseksual. Jadi informasi saya yang tidak mau punya anak itu mereka benar-benar selalu sampai mereka sendiri capek ya harus menjelaskan ke orang-orang saya nggak mau punya anak, begini begitulah. Dan orang-orang tuh susah untuk memahami bahwa ya itu tadi, orang kan kalau ini harusnya punya anak, seperti itulah, kayak gitulah. Jadi ini juga ketidakadilan gender ini juga dialami oleh teman-teman yang cisgender heteroseksual yang ini laki-laki yang memilih child free. Jadi tekanan terhadap mereka secara psikologis seperti itu juga mereka alami.
Jadi ketika ini yang sering luput dari pembicaraan soal gender di Indonesia ya. Jadi seringkali gender tidak terlalu berbicara tentang laki-laki dan itu tadi juga ya, kalau kita tarik lebih jauh tentang feminisme juga, feminisme di Indonesia masih ya mungkin masih ya saya harus bilang masih jarang berbicara tentang laki-laki seperti itu. Nah, saya tidak menyimpulkan bahwa informan saya itu adalah feminis karena mereka cantik, tidak, tapi mereka hanya ya itu tadi mereka hanya memilih untuk child free. Tapi itu menariknya bahwa mereka ini mengalami ketidakadilan gender juga gitu loh, laki-laki child free ini. Dan dalam maskulinitas hegemoni itu anak itu representasi dari maskulinitas hegemoni, karena kan itu tadi kalau yang seperti saya sampaikan, laki-laki itu kan dianggap berhasil kalau bisa membuahi gitu kan, walaupun memang perempuan tetap ditekan tekanan terhadap tekanan untuk punya anak itu tetap dialami perempuan juga, tapi laki-laki ini kan juga ditekan sebenarnya, cuman memang tidak, saya belum menemukan banyak artikel yang menulis tentang tekanan terhadap laki-laki untuk yang tidak mau punya anak atau mungkin yang sulit punya anak misalnya, saya belum nemu itu. Tapi ini yang jarang kita bicarakan bahwa gimana, karena kan itu ya laki-laki heteroseksual itu kan cenderung dianggap kita masih punya tradisi ya, laki-laki itu nggak ngurusin urusan domestik. Jadi anak itu kan seakan-akan kehamilan dan lain-lain itu kan seakan-akan jadi bebannya perempuan. Padahal sebenarnya nggak. Dari sini kita tahu bahwa laki-laki itu juga ditekan untuk punya anak. Tapi mereka itu nggak tahu ini harus ngomong ke siapa, bahwa mereka sebenarnya Jadi semua informan saya yang empat-empatnya ini mereka istilahnya tidak coming out banget terhadap pilihan child free mereka. Ya mereka coming out tapi hanya ke orang-orang tertentu. Jadi walaupun mereka bebas ngomong coming out ke keluarga, tapi tetap tekanan sebagai laki-laki yang harus beranak itu tetap ya. Jadi mereka memang nggak terlalu coming out ke orang luar gitu loh. Dan mereka tipikal tekanan sebagai laki-laki ya. Jadi ya mereka tidak menghindari hal-hal seperti menghindari pembicaraan bahwa mereka tidak ingin punya anak. Itu sih yang dari cuman itu aja sih. Sudah selesai. Terima. Oke, sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa ini masih belum ini masih sementara ya, saya masih mencari-cari sih. Masih belum selesai betul. Oke, Mas Farid. Saya lanjutin berarti Mas Farid ya. Iya, silakan. Oke, saya tidak akan menyimpulkan dari 3 pembicara yang sebelum saya tadi, tapi ada hal-hal poin menarik yang saya catat ya. Dari Mbak Ismi itu, saya mencatat tentang tentang bagaimana child free itu adalah suatu welas asih, dan ini kan berlawanan dengan pandangan umum yang mengatakan bahwa orang-orang child free itu egois gitu. Tapi justru di sini adalah child free itu adalah orang-orang yang penuh welas asih. Seperti itu. Lalu dari Mas Rofi itu hampir sama dengan saya Mas temuannya. Jadi kita kan laki-laki itu ya, maskulinitas itu maksudnya isu soal anak ini jarang ya diperbincangkan dengan sudut pandang dari sudut pandangnya laki-laki. Jadi kesetaraan gender itu ketika kita ngomong kan biasanya dari sudut pandangnya perempuan ya, tapi ternyata isu child free pun bisa nyangkut-nyangkut ke isu kesetaraan gender, karena ternyata tekanan untuk punya anak pun sebenarnya juga ditimpakan kepada laki-laki seperti itu. Lalu dari temuan Mbak Basilika dan Mbak Mini ini menarik banget Mbak, ini statistiknya, saya tuh mumet kalau sama statistik. tapi itu menarik ya, bagaimana pandangan anak-anak generasi Gen Z ya. Gen Z kan ya. Nah, anak-anak Gen Z itu ternyata memang mereka lebih lebih open. Memang saya lihat tadi statistiknya tetap lebih banyak yang kepingin punya anak ya. Tapi rupanya mereka secara pandangan tuh lebih terbuka ketimbang generasi saya yang generasi X seperti itu. Tapi menarik, itu yang menarik yang saya tangkap dari ketiga pembicara
tadi seperti itu. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung aja kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan atau mungkin mau sharing, tidak harus pertanyaan ya, tapi juga bisa sharing. Silakan teman-teman. Oh, ini ada Mbak Basari, Mbak atau Ibu Basaria, ini ada satu nih. Terus ada lagi nggak? Saya sambil lihat nih. Oke, masih belum ada. Oke, kalau gitu langsung aja Bu. Silakan Bu. Bu Basaria. Ya, terima kasih. Jelas suaranya, Mbak. Banget Bu, jelas banget. Ya, terima kasih. Nggak bertanya atau sharing sih, Mbak. Aku cuman ceritain pengalaman beberapa generasi muda yang pernah menanyakan kepada opungnya atau kepada mamanya, bapaknya tentang pandangan child free. Gini, mereka nanya, opung, kakek, kalau aku nanti misalnya child free, apa pendapat opung? Terus langsung opungnya itu bilang, akan gila deh. Yang artinya? Artinya, itu pandangan yang gila itu. Nah, gitu, langsung kayak gitu. Ya mungkin ini mengingat bahwa anak di bangsa, di suku Batak itu adalah salah satu simbol kesuksesan seseorang. Jadi orang kalau di Batak nggak pernah ditanya udah berapa rumahmu, enggak, tapi udah berapa anakmu, udah kerja di mana aja, itu selalu kalau di apa. Kemudian ada pantun Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Jadi Hamoraon itu kekayaan, Hagabeon itu punya anak dan punya anak laki-laki dan anak perempuan, dan terlebih anak laki-laki ya yang paling penting karena penerus marga. Dan Hasangapon. Ketiga, Hasangapon itu kemuliaan gitu. Nah, tiga simbol seorang yang sukses itu, ketiganya itu diwakili oleh atau dinyatakan dengan anak. Intinya adalah anak. Jadi makanya kalau child free di budaya Batak mungkin masih kayak gitu. Gitu aja Mbak, saya cuma mau sharing gitu aja. Bu Basaria, bisa dituliskan kayak yang tadi di chat, yang tadi itu di chat, apalagi yang Mbak tadi istilah-istilah yang tadi itu bisa dituliskan di chat, kan menarik itu Bu. Bisa nggak Bu? Hamoraon, nanti ku tulis di chat aja ya Mbak ya. Ya maksud saya ya. Terima kasih Bu ya untuk sharingnya. Iya. Oke Bu. Mbak. Nah, terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, Oke, ini saya belum lihat ada yang raise hand lagi, tapi saya lihat di chat ini ada satu Mbak. Oh, mana Mbak? Aku nggak lihat. Eva Fahmadia. Eva. Oh iya, mana? Oh iya, ya silakan. Bu Eva atau Mbak Eva. Ya baik, makasih Mbak Irma. Menarik pembahasan Mbak Irma tentang apa yang dikatakan Mbak Irma tentang gender di Indonesia tidak banyak berbicara tentang laki-laki. Itu berkaitan dengan penelitian saya, yaitu tentang pengasuhan terhadap ayah, pengasuhan ayah di rumah. Sekarang tuh lagi marak-maraknya bahwasannya, ini mungkin lagi sharing aja ya Mbak ya. Mungkin nggak apa-apa, bagus Mbak. Ya, jadi pengasuhan terhadap ayah ini mungkin lagi menarik, lagi boomingnya gitu. Contohnya yang saya lihat yaitu Bintang Emon, terus beberapa artis yang dia memilih untuk di rumah saja, dalam tanda kutip di rumah saja, yaitu mereka tidak ikut bekerja, tetapi dia bekerja dalam rumah, jadi ikut serta dalam pengasuhan anak di rumah itu. Jadi itu sangat menarik penelitian Mbak Irma tentang child free, tapi di dalam laki-laki heteroseksual. Jadi itu sih, itu yang menjadi menarik saya untuk berbicara di sini, karena pastinya nggak semua laki-laki itu
dia punya prinsip atau punya pandangan terhadap pengasuhan, dan itu sebagai anak yang gimana ya, saya tidak begitu dekat dengan ayah saya, itu menjadi menarik. Terima kasih Mbak Irma. Oke, Mbak Eva, mungkin saya mau respons sedikit aja. Jadi kebetulan di tempat informan saya itu mereka punya kesamaan ya, mereka nggak mau punya anak karena mereka tahu tanggung jawabnya itu loh. Jadi temuannya gitu, Mbak. Jadi tanggung jawabnya itu mereka memang mereka berpikir keras soal tanggung jawab menjadi seorang ayah seperti itu. Mungkin oke, ini di chat saya lihat ada yang nanya nih Mbak Nita ya, saya bacain ya. Mbak Nita Safitri, soal child free, apakah ini hanya peniruan gaya hidup dari luar Indonesia atau memang gaya hidup itu disesuaikan dengan kebutuhan generasi Z masa kini dan mereka membuat konsensus tidak mau punya anak? Ini mungkin ke Bu ini Bu Basilika bisa menjawab ini kah pertanyaan Mbak Nita? Oh iya, oke Mbak. Ya, kalau dibilang peniruan gaya hidup bisa juga ya, karena kan konteks Gen Z yang capitality itu kan memang mendapat banyak informasi tentang child free dari media sosial gitu ya, dan itu udah tanpa filter sebenarnya. Jadi mereka sangat-sangat literate tentang child free dengan berbagai macam perdebatannya dan sehingga mereka punya satu keputusan, sebenarnya keputusan sementara gitu. Nah, kalau ditanya kebutuhan Gen Z atau bukan, bisa jadi karena yang tadi ada di kesimpulan kami bilang kalau sebenarnya ini gambaran bahwa child free itu buah dari transformasi ini ya, keluarga yang sekarang ini mengalami banyak krisis akibat perubahan zaman gitu ya. Jadi kenapa isu kesehatan mental menjadi mencuat gitu. Dan sekarang kita lihat banyak anak-anak nggak bisa fokus dengan segala macam persoalannya itu, sehingga itu relevan dengan pengalaman sehari-hari mereka gitu ya. Jadi saya kira dua-duanya itu cukup saling mempengaruhi lah gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ini Pak Dede raise hand ini, saya nggak berani nolak nih kalau Pak Dede nih. Silakan Pak. Ditolak juga nggak apa-apa. Kualat Pak, wedi aku Pak. Nggak apa-apa. Gini, mau nyambung tadi yang dikatakan Mbak Lika tadi penelitian dengan Mbak Sumini ya, dan Bu Sumini. Saya udah lama banget ya dari zaman masih mahasiswa itu diingatkan biasanya sama dosen-dosen yang orang Barat ya, bahwa Barat Timur itu relatif. Bentuk negara Indonesia Republik itu kan dari Barat. Ayo mau dari mana gitu ya. Nama Indonesia aja itu diciptakan sama orang Barat. Ya, meskipun ibu kotanya Nusantara ya. Jadi nggak apa-apa lah, itu artinya kita itu memang mungkin karena negara kepulauan ya, itu selalu niru dari tempat lain. Tapi yang saya mau bilang itu barangkali ini kayak saran aja untuk mungkin untuk yang ke depan ya. Ini kan kompleks sebetulnya ya, apa-apa yang mendasari itu, dan saya seperti Mia tidak begitu fasih di kuantitatif, tapi saya kira kalau dikuantifikasi juga menarik itu. Bahwa ternyata itu ini observasi saya pada keluarga saya sendiri ya, itu keluarga bisa bergeser ya, tapi benihnya juga sudah ada. Saya ceritakan orang tua saya sendiri ya, mereka tahun 50-an sudah ikut KB dan akhirnya punya 4 anak yang oleh tetangga-tetangga dianggap aneh waktu itu. Karena biasanya anak 8, 10 gitu-gitu ya. 4 itu pun karena orang tua saya pengen anak perempuan. Nah itu menarik juga, itu kebalikan sekali, karena kami peranakan ya, kami Tionghoa peranakan. Jadi anak laki-laki dihargai, tapi pengen anak perempuan juga gitu ya. Itu. Jadi ini faktor-faktor kecil-kecil ini perlu, makanya saya kira modelnya punya Mia itu bagus juga. Jadi kecil. Lalu saya coming out gay, itu kan, tapi kalau diperhatikan gampang gitu loh, gampang. Terus nenek saya itu malah bilang,
Iya, sepupuku juga ada, ingat tuh yang si Om itu yang kalau datang selalu sama cowok-cowok cakep, kalau mau on the way to Bali, kan kami di Pasuruan gitu ya. Itu ya kayak kamu gitu. Oh iya. Jadi nggak ada drama gitu ya. Nah terus berikutnya di keponakan saya itu satu tidak nikah, satu lagi child free diniati, memang tinggalnya di Australia ya, tapi satu lagi ragu-ragu kalau dikasih kuesionernya Mbak Lika sama Mbak Sumi ini pasti akan menjawab ragu-ragu sampai sekarang pun. Dan sampai sekarang ya Pak baru pacaran, saya pernah tanya, kamu kira-kira nikah nggak? Kayaknya kok rumit ya. Kayak gitu-gitu itu. Jadi dan yang menarik itu bagaimana ibu saya itu berubah dari ketika keponakan saya dan calon suaminya waktu itu satu apartemen, memang di Australia, jadi nggak ada yang grebek ya. sudah bertunangan. Itu aku gimana ya gitu. Tapi menariknya ketika saya apa keberatannya mami kan? But we are Chinese. Jadi kadang-kadang mengambil sesuatu yang, tapi ketika keponakan yang sama sudah cerai sama yang pernah itu kemudian sekarang pacaran, itu ibu saya jadi excited. Oh ya, dia punya pacar sekarang, ya bagus dong gitu ya. Ya kayak nggak usah nikah deh, ribut. So dan orang tuanya keponakan saya itu juga saudara saya juga bergeser gitu loh. Jadi saya sering kali dari perspektif itu, habis itu saya heran, gimana orang bisa begitu kaku dengan adat gitu ya. Ibu saya pernah argumentasi sama salah satu sepupu saya, anaknya 5. Dia pernah malah bilang karena ini antara tante sama keponakannya ya, gimana sih kok anak banyak kayak gitu zaman sekarang gitu. Jadi di dalam nilainya ibu saya itu punya anak terlalu banyak itu. Malah pernah bilang sama saya waktu masih hidup dulu, kalau suruh ngulang lagi aku nggak mau punya anak kalian, repot. Jadi itu gimana memproses datanya? Ini kayak thinking aloud sebetulnya. Terima kasih Mia. Ya, makasih Pak. Wah, ini saya jadi ruwet Pak. Ini yang ngolahnya nih. Oke, ini kebetulan ada yang nanya nih panjang nih Mbak Fatimatus masih ada di sini kan di layar di Zoom? Soalnya pertanyaannya panjang nih. Oke, ini pertanyaannya Mbak Fatimatus Mbak Fatimatus Zahra, itu untuk Mbak Basilika. Jadi dia bertanya, kenapa bagian pengaruh agama terhadap keputusan child free tidak ditanyakan kepada pemuka agama yang kompeten di bidangnya? Itu. Terus itu aja ya saya bacain itu. Apakah orang yang memutuskan untuk child free bukan karena trauma sudah cukup dilibatkan dalam penelitian ini? Terkait child free sebagai ancaman untuk bonus demografi, apakah juga diperhitungkan kerugian yang akan dialami jika ledakan demografi tersebut tidak berkualitas? Itu Mbak, untuk Mbak Basilika. Ya, oke. Ini saya coba jawab yang pertanyaan 1 dan 2, nanti yang ketiga Mbak Mini ya, tentang bonus demografi, karena beliau dari demografi. Untuk narsum beragam atau tidak, ini kan saya disclaimer juga, ini penelitiannya belum selesai gitu ya, terus ada banyak live interview kemarin itu, jadi memang belum selesai, tapi kami memang mengusahakan narsumnya terutama untuk yang kualitatif juga kalau bisa sama beragamnya dengan kuantitatif, dan hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi ada variasi usia, jenis kelamin, latar belakang agama gitu ya, terutama 3 itu dan yang lain-lain. Terus untuk yang apakah ada narsum yang tidak karena trauma gitu ya. Nah itu yang kami belum selesai. Jadi kebetulan waktu kemarin kami cari informan untuk kasus child free itu secara snowball, ketemunya biasanya kan kalau ketemu yang child free karena trauma nih gitu ya. Terus nanti dia akan merujuk ke temannya yang diajak ngobrol gitu ya, juga karena trauma gitu. Jadi snowball-nya ini belum selesai gitu. Jadi mungkin terima kasih diingatkan, itu untuk PR kami selanjutnya, nanti kalau misalnya kami akan menulis gitu ya, kami akan melengkapi data untuk yang tidak karena trauma. Tapi kami juga mewawancarai yang secara agak acak gitu ya, purposif sih sebenarnya. Untuk yang wawancara mendalam itu yang sudah kami sampaikan di PowerPoint tadi juga
yang tidak child free dan dengan berbagai alasannya itu saya kira ini menjawab dengan yang tadi yang hubungannya dengan kayaknya bukan ada pertanyaan tentang agama ya, penafsiran agama itu Ya, ya. penafsiran agama. Penafsiran agama. Jadi kenapa tidak ditanyakan ke ke orang yang itu. komen? Nah, ya kaitannya dengan itu. Jadi memang kami belum ke sana ya memang ya. Tapi saya kira data yang kami peroleh itu sudah cukup menjelaskan kalau dari perspektif Gen Z, apapun agamanya itu ternyata ada perintah yang kurang lebih sama gitu ya. Mesti oleh agama diarahkan untuk menikah kan, pesannya seperti itu semuanya. Jadi menikahlah, beranak pinaklah seperti itu ya di Kristen, Katolik, Islam gitu. Itu semuanya begitu. Jadi kami lebih sementara ini kami lebih melihat pada interpretasi anak-anak Gen Z ini sendiri gitu. Nanti mungkin kalau untuk penulisan kami akan coba cross check dengan bagaimana interpretasi dari para pemuka agama sendiri gitu. Terima kasih. Oke, terima Mbak kasih. Mini untuk Mbak Mini yang jawabannya yang itu yang untuk bonus demografi. Mohon dibantu Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Lika, Mbak Mia. Dan atas pertanyaannya kaitannya dengan bonus demografi ya. Kalau misalnya kita membicarakan tentang child free dalam konteks kependudukan yang itu kita kaitkan dengan bonus demografi gitu ya. Merujuknya itu kan cukup panjang. Tadi Pak Dede Utomo sudah mengingatkan kita tentang program KB dan lain sebagainya. Memang ada kaitan ke sana. Nah, ini kalau kita melihat ke masa sekarang gitu ya. Sejak 20-30 tahun berjalan program pengendalian penduduk, ya, seolah-olah kita sudah mengalami banyak sekali kemajuan, banyak sekali perubahan nilai, banyak sekali perubahan yang terjadi dari yang dulunya kondisi situasi kependudukan kita cukup tinggi gitu ya, sekarang sudah sangat terkontrol dan sebagainya. Nah, tetapi kan ada salah satu hal yang ini tadi yang kita diskusikan di sini ya, ada kehidupan postmodern yang itu sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, modernisasi dan lain sebagainya, sehingga memunculkan isu-isu child free yang ada di kalangan generasi Z ini. Nah, ini menjadi kekhawatiran sebenarnya. Kekhawatiran dalam kaitannya salah satunya adalah bonus demografi. Nah, tetapi apakah itu sudah dihitung atau tidak gitu, atau belum gitu ya? Kalau misalnya Gen Z ini tidak berkualitas. Nah, itu kalau secara ekonomi memang saya kira belum banyak Mbak yang menulis hitungan terakhir itu yang dilakukan oleh profesor yang dari UI itu, saya kok jadi lupa ya namanya, Pak Aris Ananta. Nah, oleh Profesor Aris Ananta itu memperhitungkan pertumbuhan ekonomi gitu ya, tapi keuntungan ekonomis dari pertambahan kohortnya. Kalau kerugiannya nih, kerugian dari bonus demografi jika itu tidak berkualitas, misalnya pendidikannya begitu ya, kemudian kesehatannya, stunting dan lain sebagainya, itu memang belum secara spesifik ada di sana. Jadi mungkin ini menjadi catatan penting juga Mbak bagi penelitian kami agar nanti ya itu semacam note gitu ya untuk penelitian berikutnya untuk melihat lebih jauh bagaimana pengaruh dan dampaknya dari child free ini terhadap bonus demografi. Demikian Mbak Ima, terima kasih. Terima kasih Mbak. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Lia Marpaung ini ya. Ini pertanyaannya, apakah keputusan child free itu lintas cohort atau hanya diminati cohort generasi dengan latar belakang khusus? Ini bisa dijawab oleh semuanya nih kayaknya. Mbak Ismi mungkin bisa jawab ini, walaupun Mbak Ismi khusus untuk yang Buddha ya. Silakan Mbak Ismi. Masih di sini kan Mbak Ismi? Iya, halo. Ya, halo. Ya. Maksud ini ya, lintas generasi ya maksudnya. Apakah hanya diminati oleh kohort generasi dengan latar belakang khusus gitu, atau lintas generasi, Mbak? Kebetulan di penelitian saya, halo? Ya, halo, ya bisa Mbak. Ya, di kasus penelitian saya komunitas ini sebenarnya sampai usia lanjut. Nah, ini lebih dicetuskan oleh generasi muda ya, mungkin dari usia 18 hingga usia 30 gitu. Nah,
kalau kayak demikian gitu. Jadi lebih karena komunitas yang saya ikuti Putus ya, terputus lagi Mbak. Mungkin bisa lanjut Mas Rofi dulu deh untuk pertanyaannya Mbak Lia ini. Mas Rofi, masuk lagi. Iya, Ya, Mbak. silakan Mas Rofi dulu. Ya, silakan Mas Rofi. Pertanyaannya Mbak Lia ini, apakah lintas diminati kohort generasi dengan latar belakang khusus atau lintas gitu, Mas? Ya, kalau misalnya terkait dengan latar belakang ya sebenarnya dari informan saya kebanyakan memang mereka punya latar belakang yang cukup beragam dari sisi keluarganya ya. Kalau dari sisi ekonomi memang mereka berada di tataran ekonomi kelas menengah sih dari mereka. Cuman kalau dari segi pendidikan seluruh informan saya memang mereka cukup intelektual, artinya mereka mengenyam pendidikan lebih dari SMA seperti itu sih. Kalau usia itu juga cukup beragam karena mulai dari usia yang sekitar 20 tahun sampai di atas 30 tahun seperti itu. Oke, Mas. Terima kasih. Mbak Ismi udah masuk lagi ya? Iya, maaf ya. Ya, Mbak, silakan lanjut lagi, Mbak, tadi, Mbak. Oke, iya, jadi ya karena ya etnis Tionghoa ya dari komunitas itu lebih ya dominasinya etnis Tionghoa dan kemudian ya untuk generasi tua mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memilih child free karena yang tadi juga sempat diberitahukan oleh Mbak Mia gitu bahwa tekanan-tekanan kultural dari kelompok Tionghoa kan sangat besar gitu untuk beranak pinak, untuk beregenerasi dan ada pewarisan material dan lain-lain ya itu sangat dituntut gitu di budaya mereka dan akhirnya tidak ada kesempatan untuk generasi yang sudah lebih lanjut, sedangkan yang generasi muda ini kemudian melihat mungkin ya apa yang kemudian terjadi dari orang tuanya dan mungkin keluarga kerabat yang lebih dewasa yang lain dan kemudian mereka berpikir ulang gitu, apakah saya ingin punya kehidupan rumah tangga atau keluarga yang demikian sehingga mereka kemudian punya kesempatan dan dilalah juga bertemu dengan komunitas ini ajaran Buddha Vajrayana Tibetan yang sangat memberikan ruang untuk mereka mengekspresikan atau keluar ya dari tuntutan kultural demikian sehingga tadi saya sebut sebagai religious agency. Jadi muncul kekuatan dari diri mereka untuk aktualisasi diri untuk memilih hidupnya sendiri yang selama ini banyak sekali dituntut atau ditimpakan ekspektasi sehingga mereka dengan secara tegas ya memilih untuk saya ingin child free gitu. Jadi ya dominan di usia 20-30 tahun sedangkan yang lanjut tidak ada. Kecuali yang ini ya, memilih jalan untuk menjadi biksuni, ya itu ada. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke, kalau dari saya terus terang, sebelum saya mengenal child free-an ini, saya jujur mengenal orang child free pertama justru lansia, guru bahasa Inggris saya. Jadi guru bahasa Inggris saya ini dia meninggal sekitar umur 80-an lah. Dia itu child free dan dari muda dia sudah bilang ke bapaknya kalau dia itu nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Untuk orang yang untuk orang yang generasi waktu umur 80-an ya berarti dia generasi ya sekitar seibu saya, mungkin kelahiran 40-an. Nah, ini kan bagi saya menarik ya sebenarnya orang-orang kita kan bisa jadi berpikir bahwa child free ini tren, tapi sebenarnya belum tentu juga gitu loh. Yaitu tadi Mbak Ismi bilang di kultur di Buddha itu juga ada yang yang untuk child free ini karena alasan ulas asih seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sementara ini sih memang mungkin asumsinya orang tren sih, tapi sebenarnya enggak tren juga karena sebenarnya ide-ide tentang tidak mau punya anak ini sudah ada sejak lama, walaupun mungkin istilahnya enggak child free seperti itu ya. Ini kita masih ada waktu 5 menit ya Mas Farid ya? Iya Mbak Mia. Boleh sampai 10 menit, nggak apa-apa sih. Jangan Mas, jangan kelamaan Mas, nanti saya bingung Mas. Silakan. Oke, mungkin tadi Mbak Ismi tadi kan agak tergesa-gesa nih tadi waktu pertama karena tadi saya cut sedikit. Mungkin Mbak Ismi bisa cerita sedikit lagi tadi tentang temuannya karena menarik ya tentang penelitiannya Mbak Ismi bahwa tentang welas asih ini yang seringkali bagi saya
lolos dari ide-ide tentang child free itu kan selalu konotasinya individualis lah, seperti itulah, terus gaya hidup yang kekotaan quote unquote ya, seperti mungkin Mbak Ismi bisa menjelaskan lebih lanjut Mbak yang tentang temuan Mbak Ismi tentang ulas ASI seperti itu Mbak. Iya, sedikit melanjutkan ya tentang penelitian saya. Jadi tadi ada komunitas yang saya teliti dan teman-teman di komunitas ini kan juga sebenarnya saya nggak bisa bilang bahwa alasan mereka untuk menjadi child free hanya single, ya alasannya hanya satu ya karena tadi ajaran Buddha, tapi juga faktor ini berkelindan gitu dengan pengalaman pribadi yang mereka punya masing-masing ya. Seperti saya juga tadi di slide mungkin ditampilkan bahwa mereka adalah kelompok yang triple minority gitu. Jadi mereka adalah perempuan, Chinese dan Buddhis gitu. Jadi di Indonesia sangat rentan untuk tersubordinasi dengan posisi yang demikian mereka terjepit, dan kemudian ajaran-ajaran Buddhisme ini yang menariknya kan karena tadi di Tibetan, Buddhisme Tibetan sangat menekankan aspek feminin. Jadi ada wujud dari dewa-dewi, tadi ada juga Dewi Tara dan juga ada Prajnaparamita, dan ya praktik meditasi khusus dengan memakai kata ibu dan juga doa-doa yang seringkali berulang-ulang dengan kata ibu. Dan ini yang kemudian membuat mereka lebih dekat ya secara spiritual sebagai perempuan gitu. Dan akhirnya di sisi lain juga internalisasi nilai-nilai dalam Buddhisme ini masuk tidak hanya dari praktik tapi juga misal dogma-dogma tentang ya hakikat hidup adalah penderitaan, bagaimana kita bisa mencapai pencerahan itu secara bersama-sama, secara kolektif. Nah ini yang juga membedakan corak tentang Buddhisme Tibetan Vajrayana dengan Buddhisme yang lain, bahwa pencerahan ini bisa dilakukan secara komunal atau bersama-sama ya, kolektif gitu. Sedangkan kan ada ajaran Buddha yang lain yang memiliki corak bahwa ya sendiri ya, pencerahan itu dilakukan oleh sendiri. Sehingga ya tadi makanya gagasan semua orang adalah ibu-ibu kita itu ya tadi semangat kolektif untuk pencerahan bersama gitu. Jadi dan kemudian sisi lain juga tadi ya saya juga sempat singgung gitu bagaimana respon dari setiap orang yang punya pengalaman hidup kurang lebih sama, hidup yang pelik dan juga banyak korban yang broken home gitu. Jadi sehingga mereka berkaca pada diri sendiri, dan dengan nilai-nilai tersebut mereka juga berpikir bahwa saya tidak mau punya anak dengan kondisi yang sama seperti saya gitu, sama-sama menderita. Dan pada akhirnya kan dengan punya pemikiran demikian ya itu sebagai satu upaya untuk menuju pencerahan juga gitu, dan bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk semua orang. Jadi mereka akan punya pertimbangkan ulang, tapi bukan hanya karena preferensi sendiri, tapi tadi ada nilai-nilai ajaran agama yang masuk, plus tadi ada pengalaman hidup juga yang mendasari gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih Mbak Mia. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi tadi yang tentang trauma. Ini menarik ya, kita orang Indonesia ini sedikit-sedikit gampang banget ngomong trauma. Padahal sebenarnya trauma itu kita nggak bisa ngomong, oh aku trauma. Ini hal yang pelik ya soal trauma. Orang trauma tuh cenderung tidak akan bisa ngomong kalau dia trauma. Jadi mungkin ini semacam disclaimer mungkin ya. Jadi mungkin bagi kita harus mulai berhati-hati ketika ngomong tentang trauma seperti itu sih. Gitu. Ada lagi kah yang ingin ini? Kita masih ada waktu berapa menit, Mas Farid? Mas Farid belum tidur kan? Belum. Waktunya sudah habis, tapi kalau masih ada lagi masih bisa ekstra 5 menit. Oke, masih ada lagi kah? Atau ini kalau saya lihat nggak ada yang sudah ya, komentar apa? aja ya. Oh iya, silakan Mbak Dina. Komentar aja aku. Itu loh, itu sempat ada mahasiswa yang tanya kayak gini. Ibu kenapa ya? Kalau itu kan faktanya kalau suster sama promo, lalu calon-calon pastor itu kan juga sudah berniat selibat, tapi dan mereka juga tidak punya anak gitu ya. Tapi dan orang biasa aja, tapi kenapa ada ide child free gitu ya? Lalu orang-orang sibuk enggak karuan gitu. Maksudnya sama-sama enggak punya anak. Itu juga berlaku ketika kata mahasiswa saya, ketika orang membicarakan soal kayak teman-teman ragam gender dan seksual gitu ya, orientasi yang berbeda gitu kan, mereka juga pasti nggak punya anak.
Meskipun mungkin ada yang ngangkat anak, ngasuh anak, tapi intinya kan tidak begitu gitu. Tapi orang pada ribut, tapi kenapa ketika terkait dengan apa namanya suster dan romo itu orang tidak sibuk gitu loh. Padahal ketika orang kemudian teman-teman yang dari Katolik itu anaknya seakan-akan banyak yang bangga gitu ya, anaknya masuk jadi romo atau jadi suster, itu menjadi kebanggaan tersendiri gitu. Tapi nggak ribut bahwa kemudian bahwa anaknya itu mungkin nggak akan bisa punya anak dan tidak meneruskan marga atau keturunan gitu ya. Nah itu yang sempat dibicarakan, didiskusikan di kelas saya waktu itu. Wah, Mbak Dina menarik itu Mbak Dina. Ya kalau Romo sama suster nggak apa ya. Kalau kita apa-apa ya. Makanya itu loh. Ya karena mereka sudah bersumpah atas nama agama, Mbak. Kita nggak bersumpah atas nama apa-apa. Kalau kata mahasiswa saya esensinya kan pada persoalan punya anak atau memutuskan tidak punya anak gitu. Jadi dia menurut dia konteksnya bukan di soal agama atau tidak, meskipun saya sudah bilang juga yang seperti Mia bilang gitu ya, ini ada konteks agama dan sebagainya. Ya sih, nah itu memang menarik karena jadi gini, kebetulan saya itu kan join di grup Child Free gitu ya, dan rupanya ini grup Child Free ini modelnya ya kayak grup-grup LGBT gitu, nggak semuanya coming out dan sangat tertutup. Jadi dulu itu saya mau cerita sedikit. Jadi dulu itu grupnya sempat agak terbuka lah. Lalu kemudian tiba-tiba ada serangan-serangan gitu, terus akhirnya jadi sangat private sekarang. Nah ini kan menandakan betapa rupanya Child Free itu ya bisa ya 11-12 lah sama LGBT gitu. Jadi mau coming out pun nggak bisa segampang itu. Bahkan grup akhirnya sampai di close ya gara-gara dulu pernah sempat ada intruder lah seperti itu. Nah itu sih kondisi faktanya tentang Child Free, dan bagi saya yang menarik soal Child Free adalah tren-tren kekinian ya. Orang-orang kan, orang Indonesia itu kan selalu kalau ada tren-tren itu kan selalu Child Free. Padahal ya itu tadi sebenarnya ide Child Free itu kan sebenarnya bukan ide hal yang baru gitu, seperti itu. Ya Pak Dede, apa Pak Dede? Pak Dede raise hand. Ya. Soalnya tadi pertanyaan dari Dina itu menarik. Latar belakangnya Gereja Katolik kemudian mengharuskan pemimpinnya justru itu selibat. Itu karena pemikiran pada awal-awal gereja dulu, itu Yesus akan kembali dalam mungkin 20-30 tahun lagi. Jadi kalau kita perhatikan, doktrinnya sebetulnya semua orang Katolik itu nggak boleh nikah. Buat apa? Loh, iya, ini muncul di diskusi yang kapan itu diadakan tentang Katolik dan LGBT. Itu betul ada Romo, saya tahu nama marganya Pang ya. Dia itu ahli katekismus, ahli doktrin. Tapi sejarahnya itu sebetulnya. Jadi ngapain nikah gitu kan? Dan itu bisa dibaca di surat-surat Paulus ya. Ini Katolik aja loh ya. Kalau dibawa ke agama lain lagi. Tapi ya kadang-kadang agama kan agak skizofrenik gitu ya. Di satu pihak ayo selibat, tapi di pihak lain yang nikah penuhilah dunia. Nah itu jadi bingung-bingung sendiri. Bahkan Katolik terkenal resminya ya, di Indonesia agak moderat, anti pada kontrasepsi. Ya, itu anti sampai sekarang. Filipina itu kan, saya mau bilang aja bahwa ini sendiri satu yang menarik sekali gitu, dan tadi ada yang dua orang yang mengikuti gurunya yang seperti itu. Kita harus ingat loh, tidak semua orang itu bukan aseksual loh. Nah, ini yang salah satu yang barusan ada satu negara bagian di Australia Selatan itu akhirnya mengakui jadi LGBTIQ sekarang ditambah A karena aseksual itu harus diperhitungkan. Nah itu yang mungkin nggak mau nikah, nggak mau punya anak dan macam-macam gitu. Jadi menambahkan kerumitan memang, tapi nggak apa-apa, hidup memang rumit. Gitu aja.
Oke, terima kasih Pak Dede. Mas Farid ini udah hampir 4:30, Mas Farid. Sepertinya ini istilahnya saya tidak menganggap ini sebagai sebuah diskusi, tapi mungkin lebih ke rasan-rasan, rasan-rasan child free, karena memang ya itu tadi yang saya temukan dari pengalaman selama ini berkumpul dengan teman-teman, dengan kawan-kawan child free itu adalah ya kami ini jadi semacam ini Pak Dede kayak LGBT. Jadi sangat bahkan ya itu grup sampai harus close karena ya sempat ada intruder seperti itu deh. Ya, Mas Farid, saya serahkan kepada Mas Farid. Ya, terima kasih semuanya untuk diskusi yang sangat menarik dan penting ini gitu ya. Semoga bukan cuma wacananya tapi gerakannya, maksudnya gerakan dalam arti pemenuhan hak gitu ya, pemenuhan hak sebagai orang yang memilih child free untuk dihormati dan seterusnya juga makin menguat. Karena waktunya sudah lewat, kita mau tutup, tapi sebelum itu mungkin kita foto bersama dulu ya. Oh iya dong. Supaya ada dokumentasinya. Silakan yang mau buka. Turu yo. Sudah siap semua? Tapi aku nggak proper, Mia. 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di panel selanjutnya. Terima kasih Mbak Mia, terima kasih kepada semua panel dan para audien di Child Free ini. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya Mbak Mia, terima kasih.